SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah, sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan. SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu. Saya juga membenarkan pernyataan Partai Demokrat yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Setelah Mensesnek menyampaikan pernyataan bahwa GPKPD hanya merupakan persoalan internal Partai Demokrat. Dari segi logika dan akal sehat, dari laporan dan kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, termasuk pelibatan aktif dan langsung dari Kepala Staf Presiden Muldoko, nyata sekali gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat itu bukan hanya masalah internal, tetapi ada pelibatan unsur eksternal. Dan unsur eksternal itu paling tidak adalah seorang pejabat penting di pemerintahan. Internal seperti itu, saya pikir sudah selesai begitu. Ya. Jadi janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan, dan saya ingin mengingatkan semuanya. Ya, saya ingin mengingatkan, gitu. Karena saya bisa, sangat mungkin, ya, melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Jadi saya berharap jangan menekan saya, karena seperti tadi saya katakan, saya tidak tahu situasi itu. Ya. Saya pesan seperti itu saja. Ya. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Ya, kalau nggak ada anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana, ya diborgol aja kali. Gitu. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu udah berubah. Kalau hari-hari hanya ngomong bolak-balik Demokrat, Muldoko, AHY, SBY, bolak-balik hanya itu, apa sih manfaatnya untuk Republik ini? Apa sih manfaatnya untuk memberikan pencerahan kepada publik? Manfaat apa sih yang dirasakan oleh rakyat? Bolak-balik hanya ngomong tentang Demokrat, tidak ada lain. Karena ini adalah, makanya saya bilang tadi kenapa menggunakan perspektif politik, karena ya isu yang diangkat ini kan sebetulnya adalah bagaimana upaya untuk bisa mengangkat elektabilitas partai. Yang paling meresahkan para ketua DPD dan ketua DPC seluruh Indonesia adalah membuat peraturan organisasi yang mengamputasi hak DPD dan DPC dengan mengambil iuran anggota fraksi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota untuk sebagian disetor kepada Dewan Pimpinan Pusat dan hak-hak penentuan pemilihan kepala daerah tanpa ada pertanggungjawabannya. Selanjutnya, pada Kongres kelima 15 Maret 2020 di Senayan, Jakarta, kembali SBY merekayasa tata cara Kongres tidak sesuai sebagaimana mestinya. Pembahasan dan penetapan tata tertib acara tidak dilakukan, di mana salah satu isinya membahas syarat dan tata cara pemilihan ketua umum. Selain itu, tidak ada laporan pertanggungjawaban dari ketua umum SBY. Setelah pidato ketua umum SBY, peserta Kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar arena Kongres. Semestinya seluruh peserta Kongres memiliki hak bicara, padahal hak suara hanya digunakan pada saat pemilihan ketua umum atau perbedaan pendapat. Selanjutnya, SBY mendesain ketua-ketua DPD seluruh Indonesia untuk mendeklir AHY menjadi ketua umum. Itulah yang mereka sebut aklamasi. Makanya AHY berada di puncak gunung, tapi tidak pernah mendaki. Oleh sebab itu, AHY selaku ketua umum tidak tahu cara turun gunung, sehingga bapaknya SBY yang saya hormati menjadi turun gunung. Inilah yang disebut krisis kepemimpinan, yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.
menuju KLB Partai Demokrat 2021 untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya demokratis, terbuka dan modern yang merupakan landasan partai yang didirikan oleh para pendiri. Sekali lagi, bukan partai dinasti oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Johnny Allen setelah dipecat dari Demokrat, SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah. Balas tudingan SBY tak berkeringat, Andi Malarangeng justru yang menyelamatkan Demokrat. Marzuki Ali, kalau dari segi pencitraan Pak SBY jago. Tribunnews.com. Johnny Allen setelah dipecat dari Demokrat, SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah. Setelah dipecat oleh DPP Partai Demokrat, politikus senior Johnny Allen Marbun akhirnya buka suara soal tuduhan kudeta di tubuh Partai Demokrat. Secara terang-terangan Johnny menyebut Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY lah yang melakukan kudeta di Partai Demokrat dengan merebut kepemimpinan Anas Urbaningrum. Johnny buka suara melalui video berdurasi 9 menit yang tersebar di media sosial. Video ini turut diunggah oleh akun YouTube Sidulja. Dikutip Tribunnews.com pada Senin 1 Maret 2021. Johnny mengatakan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat pada 2021 akan membawa Partai Demokrat menjadi partai modern dan terbuka, bukan partai dinasti. Menurut Johnny, Demokrat telah dianggap sebagai partai dinasti sejak 2013 saat SBY menjadi ketua umum dan putranya Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menjadi sekjen melalui KLB. Ini baru pertama kali di Indonesia bahkan di dunia di mana pengurus partai politik Partai Demokrat, bapaknya SBY menjadi ketua umum dan anaknya menjabat sekjen, kata Johnny. Johnny mengatakan apa yang dilakukan SBY pada 2013 itu merupakan bentuk pengingkaran fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat. Anggota DPR Partai Demokrat ini mengatakan SBY tidak mengeluarkan keringat dalam pendirian Partai Demokrat pada 2004. Partai Demokrat berhasil lolos menjadi peserta pemilu 2004, kata Johnny, merupakan hasil kerja keras pendiri dan pengurus di seluruh Indonesia. Demi Tuhan, saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataan di berbagai kesempatan, ujarnya. Mantan tim ses Anas Urbaningrum ini menyatakan SBY bergabung ke Demokrat setelah Demokrat lolos sebagai peserta pemilu 2004. Saat itu istri SBY Ani Yudhoyono dimasukkan menjadi wakil ketua umum DPP Partai Demokrat dan hanya menyumbang uang 100 juta rupiah. Johnny mengungkap SBY baru muncul di acara Partai Demokrat setelah mundur dari kabinet Presiden Megawati. Ini menegaskan bahwa SBY bukan pendiri Partai Demokrat, tegas Johnny. Johnny sebut SBY yang lakukan kudeta. Johnny kemudian melemparkan kalimat pertanyaan siapa yang melakukan kudeta di Demokrat. Politikus asal dari Dapil Sumatera Utara ini menceritakan saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai ketua umum Demokrat hasil Kongres 2010. Dalam perjalanannya Anas kemudian tersandung kasus hukum. Meski belum menjadi tersangka, lanjut Johnny, SBY dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Pembina kemudian mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dengan membentuk presidium. SBY selaku ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Partai Demokrat dengan membentuk presidium di mana ketuanya adalah SBY. Wakil Ketua Anas Urbaningrum sehingga Anas tidak memiliki fungsi dalam menjalankan roda organisasi Partai Demokrat sebagai Ketua Umum. Inilah kudeta yang terjadi di Partai Demokrat, bebernya. Johnny melanjutkan setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka digelar KLB pertama untuk memilih Ketua Umum guna melanjutkan sisa kepemimpinan Anas. Menurut Johnny, saat itu SBY menyatakan hanya akan melanjutkan kepemimpinan Anas. Johnny mengaku diperintah SBY untuk membujuk Marzuki Ali yang saat itu menjadi ketua DPR untuk tidak maju menjadi calon ketua umum.
Kemudian di Kongres 2015, Joni menuding SBY melakukan rekayasa agar SBY menjadi calon tunggal hingga akhirnya SBY terpilih sebagai ketua umum. Joni menyebut SBY kembali melakukan rekayasa dalam Kongres di tahun 2020. Pembahasan dan penetapan tata tertib acara tidak dilakukan, di mana salah satu isinya membatas syarat dan tata cara pencalonan calon ketum. Selain itu tidak ada LPJ dari ketua, ujar Joni. Setelah itu, kata Joni, SBY mendesain para ketua DPD agar mendeklarasikan putranya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon ketua umum. Itulah yang mereka sebut aklamasi. Makanya AHY berada di puncak gunung tetapi tidak pernah mendaki, kata Joni. Menurut Joni, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Oleh karena itu, AHY selaku ketua umum tidak tahu cara turun gunung, sehingga bapaknya SBY yang saya hormati turun gunung. Inilah yang disebut krisis kepemimpinan, bebernya. SBY turun gunung. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, akhirnya buka suara terkait upaya kudeta di tubuh Partai Demokrat. Pidato SBY itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada pimpinan dan seluruh kader Partai Demokrat pada Senin 22 Februari 2021. Video arahan SBY itu diunggah pada Kamis 24 Februari 2021 oleh sejumlah kader Demokrat. Di awal pidatonya, SBY menyampaikan terima kasih kepada kader Demokrat yang setiap bersama Demokrat baik dalam suka dan duka. Kader yang setia itu, kata SBY, bukanlah kader yang mengganggu partai atau bahkan berkhianat. Kader yang tidak mengganggu, membuat masalah dan bahkan berkhianat. Bukan kader atau mantan kader yang ingin menjual partai kita demi imbalan uang dan kedudukan, ujar SBY. SBY bahkan bersumpah dirinya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat dan siap menjadi benteng untuk menghadapi siapapun yang hendak mengganggu Partai Demokrat. Insya Allah sepanjang hayat di kandung badan, saya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat dan akan menjadi benteng dan bayangkara partai ini menghadapi siapapun yang mengganggu, merusak, merebut, dan menghancurkan partai kita. Ini sumpah saya, sumpah dan kesetiaan saya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, tegasnya. SBY kemudian menyinggung secara spesifik soal upaya kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Merespon upaya kudeta itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan Partai Demokrat tidak untuk dijual. Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang Anda berapapun besarnya, ujarnya. SBY menyebut gerakan kudeta oleh pejabat penting di pemerintahan Jokowi itu bakal digunakan untuk pencalonan Pilpres 2024. Saya tidak percaya orang luar yang hendak mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat dan kebetulan memiliki jabatan penting di pemerintahan. Itu sungguh mencintai partai. Yang dia inginkan hanya kekuasaan semata. Kekuasaan yang hendak digunakan untuk maju Pilpres 2024, ucapnya. SBY kemudian mengapresiasi langkah AHY yang merespon cepat upaya kudeta itu, termasuk dengan mengirim surat ke Presiden Jokowi. Ia juga secara jelas menyebut nama Kepala Staf Presiden Muldoko. Secara pribadi saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin Jokowi punya integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu, ujarnya. SBY mengatakan apa yang dilakukan Muldoko telah mengganggu dan merugikan nama baik Jokowi. SBY juga meyakini jumlah pejabat di kabinet Jokowi yang disebut-sebut terlibat hanyalah klaim semata. Dalam pidatonya, SBY juga merespon pernyataan Mensesnek Pratikno yang menyebut apa yang terjadi di internal Demokrat sebagai persoalan internal. SBY menyatakan gerakan kudeta itu bukanlah persoalan internal karena melibatkan orang luar yang merupakan pejabat penting di pemerintahan Jokowi. Meski sudah diungkap, lanjut SBY, gerakan kudeta itu tidak berhenti. Karena itu, lanjut SBY, dirinya menyatakan bakal turun gunung untuk menghentikan gerakan itu.
Balas tudingan SBY tak berkeringat, Andi Malarangeng justru yang menyelamatkan Demokrat. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng angkat bicara merespon tudingan Johnny Allen Marbun tentang Susilo Bambang Yudhoyono bukan pendiri partai hingga pernah melakukan kudeta. Menurut Andi, pernyataan Johnny Allen Marbun tersebut tidak sesuai fakta sejarah Partai Demokrat. Justru SBY menyelamatkan Partai Demokrat saat kepemimpinan Anas Urbaningrum yang saat itu berurusan dengan hukum. Anas itu menyatakan berhenti. Dalam situasi begitu justru Pak SBY sebagai ketua pembina partai menyelamatkan partai. Jangan dibalik-baliklah, kata Andi dalam program Kompas Petang, Senin 1 Maret. Andi juga menyatakan bahwa SBY merupakan pendiri Demokrat bahkan bisa membawa partainya berjaya. Pak SBY menggagas Partai Demokrat bersama Pak Venci Rumangkang. Makanya pada waktu itu hari lahirnya Partai Demokrat tanggal 9 Desember, hari ulang tahunnya SBY. Yang bikin Mars partai ya SBY juga, yang bikin lambang partai itu ya SBY juga, jelas Andi. Kalau dibilang Pak SBY tidak berkeringat, justru dengan Pak SBY Partai Demokrat bisa dapat 7,5%, lalu kemudian 21%. Karena itu kerja Pak SBY bukan Johnny Allen Marbun, sambung Andi. Diketahui pada pemilu legislatif 2004 Demokrat berhasil meraih peringkat kelima dengan meraih suara sebanyak 7,45%. Partai ini mendapat masa keemasannya pada pemilu legislatif 2009 karena berhasil menjadi partai pemenang pemilu legislatif dengan memperoleh 150 kursi di DPR RI. Sebelumnya, Johnny Allen melontarkan kritik pedas terhadap Partai Demokrat. Mantan politikus Partai Demokrat itu bahkan menyebut bahwa Demokrat bukanlah partai dinasti. Hal tersebut mengingat bahwa posisi ketua umum atau ketum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Johnny juga membantah pernyataan kerasnya itu lantaran dirinya sakit hati dipecat partai berlambang Mercy tersebut. Oh tidak. Tidak ada sama sekali, tidak ada urusan sakit hati di sini. Ini urusannya adalah mengembalikan Partai Demokrat kepada partai demokratis milik rakyat, bukan milik dinasti, katanya. Johnny lantas menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pengingkaran sejarah partai dan pernah melakukan kudeta. Kudeta yang dimaksud Johnny Allen adalah saat Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Tak hanya itu, Johnny Allen juga menuding SBY berbohong soal bekerja keras di awal pendirian Partai Demokrat dan bukan pendiri partai itu. Johnny menyatakan SBY tidak pernah bekerja keras untuk meloloskan Partai Demokrat dalam pemilu 2004. Hal itu berbeda dengan apa yang selalu disampaikan SBY ke publik. Marzuki Ali, kalau dari segi pencitraan Pak SBY jago. Merdeka.com. Mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali menilai keberhasilan Partai Demokrat hanya dari segi pencitraan partai saja. Tapi keberhasilan soliditas Partai Demokrat di bawah hingga akar rumput masih lemah. Kalau dari segi pencitraan Pak SBY jago, tapi kalau partai tidak dibangun militansi, soliditas tidak dibangun sampai ke akar rumput, nanti blank. Dia nyesel itu lemahnya di sana. Dan itu tidak dilakukan, katanya dalam sebuah video YouTube Sabtu 27 Februari. Menurutnya, kelemahan tersebut adalah tanggung jawab Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dia tak ingin partai lambang Mercy itu sibuk bermain di udara untuk pencitraan. Pastilah tanggung jawabnya Ketua Umum. Jangan main di tataran udara saja. Waktu kita itu ada pemantapan udara, Pak SBY memegang citra. Bagaimana citra politik, ucapnya. Tapi kita di bawah ini silent operation terus bergerak. Tidak ada partai politik yang membuat konsolidasi sampai anak ranting kecuali Demokrat pada saat saya sekjen sampai anak ranting, ucapnya. Menurutnya secara akademik AHY bagus dengan berbekal pendidikan TNI. Hanya saja anak buahnya di bawah tidak ada yang matang dalam berpolitik, kata dia. Harusnya AHY mengkombinasikan kader pengalaman atau senior dengan yang muda sehingga kaderisasi berjalan di partai. Kalau di bawahnya dianggap semua muda, itu kekuatan, itu betul muda, itu kekuatan. Tapi jangan salah, semakin senior kita, kemampuan membangun strategi sangat penting.
Strategi lapangan kan tanpa pengalaman tak pernah terpikirkan, tuturnya. SBY bagus, tapi kalau nggak dibantu dengan punya pemikiran tentang memenangkan pertempuran, nggak bisa juga, sambungnya. Mantan ketua DPR ini pun mengklaim bahwa dirinya berkorban untuk Partai Demokrat hingga belusukan ke pengurus-pengurus daerah. Menurutnya, untuk membangun partai mesti turun ke darat, bukan membangun citra di udara saja. Bagus Demokrat tataran udara, wah luar biasa. Tapi tataran di bawah kalau nggak dibangun nggak bisa. Saya sampai ke pelosok-pelosok, ada di mana-mana. Waktu saya jadi sekjen, saya nggak tidur di tempat. Dan saya kerja di partai itu luar biasa, sampai jam 12 malam, sampai jam 2 malam. Badan saya kalau nggak kuat rontok, tutupnya.